sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Demikian tema yang diberikan kepada saya. Untuk itu saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayatnya 8 sampai dengan ke 14. Kita berhenti sampai yang ke-12 saja. Jadi 1 Petrus 5 ayatnya ke-8 sampai dengan yang ke-12. Saya membacakan ayatnya ke-8, Bapak Ibu membacakan ayat 9 dan kita silih berganti membaca bergantian. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan ke-12 demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Oke, kita berhenti sampai di sebelah saja. Berbahagialah kita yang boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih lagi kita yang melakukan firman itu di dalam hidup kita hari demi hari. Next. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, suatu ketika ada seorang anak kecil di dalam keluarga yang senang sekali bermain dengan barang-barang elektronik, ya, barang-barang yang berbau listrik lah, kira-kira seperti itu. Ya, anak kecil ini tentu belum paham kalau listrik itu adalah sesuatu yang berbahaya. Ya, dia belum paham kalau listrik ini bisa membuat dia kehilangan nyawa. Ya. Lalu kemudian ayahnya itu berinisiatif untuk mengajarkan satu hal yang penting tentang bahaya dari listrik ini. Dia mengambil sebuah adaptor kecil, ya, lalu kemudian dengan voltase yang diatur yang kecil, lalu kemudian dibiarkan anaknya itu memegang kabel yang ada di dalam adaptor itu. Dan setelah disentuh anak itu, lalu kemudian anak itu merasakan ada sengatan, ya, ada sesuatu yang membuat dia menjadi kaget begitu rupa, ya. Nah, setelah kemudian anak itu merasakan sengatan listrik, baru kemudian ayahnya memberikan semacam apa ya, memberikan nasihat kepada dia, ya. Anakku, itulah listrik, ya. Kalau kemudian tegangannya kecil saja bisa membuatmu terperanjat sampai seperti itu. Apalagi kalau kemudian tekanannya besar. Alat-alat yang kau mainkan tadi itu memiliki, ya, kekuatan yang besar. Nah, karena itu kamu harus hati-hati dan berbahaya dan berwaspada. Nah, kira-kira kemudian itulah nasihat yang disampaikan ayahnya kepada anaknya tersebut, ya. Sejak itu kemudian anaknya menjadi lebih berhati-hati dan tidak kemudian dengan gampangnya, dengan mudahnya bermain dengan alat-alat yang ada listriknya. Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah model ketidaksadaran yang pertama. Orang tidak tahu menahu betapa berbahayanya alat yang sedang dia pegang. Orang tidak memahami betapa potensi bahayanya dari apa yang sedang dia lakukan. Orang tidak mengerti, ya, bahwa apa yang dilakukannya, apa yang diucapkan, apa yang dikatakannya, apa yang diperbuatnya itu berdampak besar terhadap dirinya dan orang lain. Ya, apalagi sampai membuat orang lain menjadi terperosok dalam dosa dan seterusnya. Ya. Nah, inilah ketidaksadaran yang pertama. Tentu ketidaksadaran ini berlawanan dengan maksud dari kata sadar yang disampaikan oleh Petrus di dalam Injil yang di dalam surat yang kita baca tadi itu. Ya, tentang kata dasar nevo yang artinya berpikir jernih. Bagaimana berpikir jernih kalau dia tidak tahu? Bagaimana dia bisa tenang kalau kemudian dia tidak mengerti, ya. Nah, ini berlawanan sama sekali. Itu ketidaksadaran yang pertama itu, ya. Karena itu orang yang tidak sadar seperti itu, ya, maka orang akan kembali kemudian melakukan hal-hal yang dia tidak sadari.
Ketika orang tidak memahami, tidak mengerti, tidak sadar telah berbuat kesalahan, maka dia akan melakukan hal yang sama kembali, seperti anak kecil tadi yang senang dengan bermain listrik, karena dia belum tahu akibatnya apa, ya. Seperti orang melakukan dosa, orang akan kemudian masuk kembali ke dalam kubangan kesalahan dan dosa yang sama. Karena itu orang yang tidak sadar dalam kategori yang pertama ini, mereka bahkan tidak merasa itu sesuatu yang salah ketika dia melakukan kesalahan. Kalau dia tidak disadarkan, kalau dia tidak diberikan pengertian, dia tidak sadar. Tidak ada value, tidak ada nilai ini benar, ini salah. Karena dia tidak sadar. Itu ketidaksadaran yang pertama. Lalu kemudian ada ketidaksadaran yang kedua. Ya. Suatu ketika ada seorang pemuda yang tertidur pulas, ya, di kamarnya. Ya. Dalam tidurnya dia bermimpi yang sangat indah, sedang berjalan-jalan dengan kekasih hatinya, ya, berjalan di suatu tempat yang indah, ya. Dia sangat menikmati mimpinya. Terlihat dari senyumnya ketika menikmati itu, ya. Tetapi dia sama sekali tidak menyadari apapun yang terjadi di kehidupan nyatanya. Ya. Padahal saat itu rumahnya sedang mengalami kebakaran. Asap mulai memenuhi ruangan, api merambat perlahan-lahan, tapi si pemuda ini tetap tertidur. Dia tenggelam dalam mimpi indahnya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah ia tahu betapa berbahayanya dia tetap berada di kamar dan bermimpi indah? Sayangnya dia tidak. Dia tidak tahu bahwa kondisinya seperti itu sedang ada dalam bahaya. Dia tidak sadar akan bahaya yang mengancam nyawanya, yang mengancam jiwanya. Dia tidak sadar kalau tidak ada yang membangunkannya. Itulah bentuk ketidaksadaran yang kedua. Ya. Yaitu orang yang tertidur, orang yang pingsan, orang yang mabuk, ya. Dan ini kondisi kebalikan dari berjaga-jaga seperti yang disampaikan oleh Petrus. Berjaga-jaga yang dimaksudkan adalah tetap waspada, ya. Bagaimana tetap waspada kalau dia tidur? Ya, tetap siaga terus. Bagaimana siaga terus kalau dia mabuk? Ya. Tidak lengah. Bagaimana tidak lengah kalau dia sedang dalam keadaan pingsan? Ya. Bapak Ibu, bagaimana lalu kemudian cara menyadarkannya? Dia dibangunkan, disiram air, ya, diupayakan supaya tetap bangun. Itu cara menyadarkannya. Ya. Bapak Ibu, dua gambaran cerita tadi sebenarnya menggambarkan kondisi kehidupan orang percaya yang juga dikirimi surat oleh Petrus ini. Ya. Kalau kemudian kita membaca dari pasal pertama, kita akan merasakan betapa mereka sesungguhnya, ya, juga tidak sadar bahwa posisi mereka yang sebenarnya sekarang itu ada di dalam bahaya. Ya. Mereka tidak menyadari bahwa keadaan mereka itu tidak sedang baik-baik saja. Buktinya, sudah tahu mereka itu minoritas, sudah tahu mereka itu adalah perantau, sudah tahu mereka itu mengalami tekanan dan penderitaan, tapi masih bisa sombong dalam penderitaannya. Ya, dia bisa mengatakan, nih orang yang sudah merasakan penderitaan, orang yang sudah sangkal diri pikul salib, saya pasti lebih hebat kerohaniannya daripada kamu yang tidak pernah diuji. Minoritas, teraniaya, terpinggiran, tapi masih bisa sombong. Itulah jemaat yang dikirimi oleh surat oleh Petrus. Faktanya, ya, mereka tetap hidup di dalam hidup yang egois, ya, tetap hidup dan bahkan menjadi batu sandungan bukan hanya kepada komunitasnya, tetapi juga orang-orang di luar sana. Di bagian pertama pasal 1 saya pernah menyatakan bahwa mereka itu adalah jemaat yang spesial. Karena itu mereka adalah jemaat yang istimewa. Karena itu haruslah ditunjukkan keistimewaannya. Itu yang diarahkan oleh Petrus. Tetapi faktanya mereka tidak bisa menunjukkan keistimewaannya. Bahkan bukan saja tidak bisa menunjukkan keistimewaannya, mereka sama saja hidupnya dengan orang yang di luar sana. Lalu apa bedanya? Lalu apa yang mau disaringkan? Ya? Lalu apa yang mau dibagikan dari hidupnya? Kalau hidupnya sama saja dan tidak istimewa. Ya. Faktanya di 1 Petrus ayat 5 yang kemarin kita juga lihat bahwa mereka hidupnya ya tidak saling menjaga satu yang lain.
Faktanya di 1 Petrus ayat 3 ayat 8 mereka tidak bersatu sebagai tubuh Kristus. Faktanya di 1 Petrus ayat 5, pasal 5 ya, hubungan mereka juga sedang retak ya. Faktanya tua-tua mencari keuntungan dalam pelayannya ya. Faktanya tua-tua merasa diri minta dihormati makanya tukang suruh-suruh ya. Lalu kemudian faktanya orang muda kemudian tidak menghargai yang tua. Istimewa dari mana? Ya. Istimewa dari mana? Karena itu di 1 Petrus 5 ayat 8 ini dijelaskan betul. Ya. Bagaimana Petrus seperti menunjukkan ya, tentang sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Ya. Ketika Petrus bicara tentang sadarlah, itu bicara mengingatkan dosa-dosa yang sebelumnya. Ketika Petrus bicara sadarlah, itu mengingatkan dari pasal 1 sampai pasal terakhir, karena ini sudah mau terakhir nih, sudah mau salam nih. Ya, di dalam suratnya. Ketika Petrus ngomong sadarlah, tapi juga jangan lupa bicara tentang dosa yang disebutkan di atasnya, yang mungkin saja dianggap dosa yang kecil bagi mereka. Ya. Ketika Petrus sedang bicara sadarlah, dia mengingatkan tentang berbagai kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat yang dikirimnya surat. Ya. Seperti sebuah rekapan dalam tanda petik, yang kemudian dilanjutkan Petrus dengan pesan yang ditekankan tentang bahaya besar di balik itu semua. Karena itu harus sadar. Ya. Coba kita cek ke pasal yang sebelumnya di 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 7. Terlihat sepele dosanya. Nah, ya. Orang tua tukang marah-marah, ya. Para tua-tua tukang perintah, kamu pelayanan ini, pelayanan sana, pelayanan itu, dan seterusnya. Ya. Ayat 3 disebutkan di 5 ayat 3. Janganlah hanya mau memerintah, tapi berikanlah teladan. Tidak bisa menjadi teladan, tapi tukang perintah doang. Ya. Berbuat seolah kamu mau memerintah dan seterusnya. Ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Para tua-tua tidak bisa memposisikan dirinya sebagai tua-tua. Ya. Para tua-tua tidak bisa memposisikan dirinya sebagai orang yang bijaksana yang mengayomi jemaatnya, yang mengayomi orang-orang muda dan seterusnya. Sebaliknya, ya, orang muda pun bersikap yang serupa. Ya. Ayat 5 dikatakan, demikianlah jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada yang tua. Artinya ada problem di sana. Ada masalah di sana, bagaimana orang-orang muda itu kemudian tidak tunduk, tidak takluk kepada orang tua, tidak hormat kepada orang tua. Ya tentu salah satunya kepada tua-tua tadi itu. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ini hanya sekedar tindakan arogansi misalnya, tindakan kesombongan. Mungkin ini hanya sekedar tindakan ngebosi, ya. Jadi bos, tunjuk kanan, tunjuk kiri dan seterusnya. Ya. Mungkin ini bicara hanya sekedar otoritas dan seterusnya. Tetapi bagi Petrus, ya, ini adalah sesuatu yang serius, bukan sesuatu yang sederhana. Ya. Yang tua merasa punya jabatan, yang tua merasa punya privilege, ya, sebagai orang yang pantas dihargai, orang yang pantas dihormati. Sementara yang muda, ya, melihat tidak ada hal yang pantas dihargai dari orang tua-tua ini. Tidak ada hal yang pantas dibanggakan dari orang tua tadi. Buktinya apa? Dia tukang suruh. Buktinya apa? Ya, dia tidak bisa memberikan contoh, tidak bisa memberikan teladan. Maka muncul kesombongan di dua sisi. Yang tua merasa pantas dihargai, harus dihargai. Yang muda ngapain menghargai orang muda ini? Sehingga muncul pemberontakan. Bapak Ibu, ini mengingatkan ajaran pendeta Big Man kepada kami, kepada saya secara khusus. Jadilah orang dihormati karena memang pantas kamu dihormati, bukan karena jabatanmu sebagai pendeta atau jabatanmu sebagai penatua. Ya.
Dia selalu menyebut orang tua, hamba Tuhan sekalipun, pendeta sekalipun, kalau tidak pantas dihargai, jangan menuntut untuk dihargai. Orang yang lebih tua kalau tidak bisa menunjukkan dirinya pantas dihormati, maka jangan menuntut penghormatan kepada yang muda. Inilah yang terjadi di jemaat yang dikirimi surat oleh Petrus. Terlihatannya cuma relasi, hubungan sepele seterusnya di gereja, orang tua dan anak muda dan seterusnya. Tetapi Petrus menyikapi ini dengan serius, ya. Petrus menunjukkan, Petrus memerintahkan, ya, untuk mereka itu yang pertama adalah sadar dan waspada. Petrus mengajak orang untuk sadar. Sadar apa? Sadar untuk apa? Ya. Petrus menyadarkan mereka, bangunlah dari tidurmu, bangunlah dari mabukmu, ya. Lihat apa yang kamu lakukan, bahwa itu merupakan sesuatu yang berbahaya dan seterusnya. Itu merupakan sesuatu yang berdampak yang besar dan seterusnya. Ya. Next. Kenapa harus sadar? Kenapa harus berjaga-jaga? Ya. Petrus menyadarkan tentang potensi bahaya besar di balik tindakan yang mungkin dianggap ringan-ringan saja. Mungkin dianggap perselisihan biasa saja. Mungkin dianggap ya relasi antar sesama saja. Tetapi bagi Petrus itu adalah dosa yang serius. Ya. Semua persoalan yang Petrus sebutkan dari pasal 1 sampai pasal 5 itu adalah dosa dengan kadar yang sama tingkatannya. Mulai dari penganiayaan, mulai dari persoalan etika sampai kesopanan tadi itu sama-sama, ya, berdampak besar terhadap umat Tuhan yang ada di perantauan. Dan persoalan yang dianggap remeh tadi itu bisa digunakan setan sebagai alatnya untuk memecah belah umat Tuhan. Next. Ayat 8. Sadarlah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis digambarkan seperti singa, ya, yang kemudian targetnya adalah orang yang tidak waspada. Ya, iblis kalau digambarkan seperti singa itu tidak menyerang secara frontal main ambil saja, tidak. Tetapi dia mengamat-amati terlebih dahulu. Dia tidak menyerang secara sembarangan, dia berjalan berkeliling tapi menunjukkan otoritasnya. Gua ada di sini loh. Ya, jangan banyak menganggap enteng dan seterusnya. Sambil mengamati kawanan, dia mencari orang-orang yang lengah, orang yang tidak berjaga-jaga, orang yang tidak sadar akan kelemahannya, orang yang tidak sadar akan kesalahannya, yang tidak menyadari bahwa dirinya sudah melakukan dosa, yang menganggap kesalahannya sebagai sesuatu yang kecil saja. Ini kan persoalan relasi, biasa itu. Bagi Paulus bukan, ini persoalan yang serius. Bagi Petrus ini adalah persoalan yang serius. Karena ini bisa dipakai menjadi alatnya setan untuk memecah belah umat Tuhan. Di sini Petrus menunjukkan betapa seriusnya lawan mereka, betapa sungguh-sungguhnya lawan mereka ini menjatuhkan mereka, ya, si iblis tadi itu. Betapa luar biasanya, ya, usaha yang dilakukan oleh lawan mereka untuk menjatuhkan dan akan menelan mereka. Ya, mungkin jemaat Petrus tidak menganggap bahwa persoalan etika, persoalan sopan santun, ya, tidak sopan terhadap orang tua mungkin dianggap sebagai hal yang biasa saja. Mungkin jemaat tidak menganggap bahwa persoalan menjalankan kepemimpinan, ya, like or dislike, disenangi atau tidak senangi orang, ya, menyuruh-nyuruh sesekali itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi seperti ditulis dalam perikop sebelumnya, itu adalah hal yang luar biasa yang harus disikapi dengan baik di dalamnya. Petrus menganggap itu sebagai sesuatu yang serius. Petrus menganggap itu sebagai, ya, mungkin saja sebagai bagian dari ketidaksadaran tentang berdosa tadi.
Kalau orang menganggap itu sebagai ketidaksadaran dalam berdosa, maka orang itu juga sedang menormalisasi, menganggap hal yang biasa, menormalisasi dosa, menormalkan dosa, menganggap bukan apa-apa, ini hanya kesalahan sedikit saja, menganggap lumrah dosa, ya, memaklumkan dosa. Bagi Petrus ini adalah persoalan yang serius. Bapak Ibu, dengan potensi yang semacam ini sudah sangat cukup menjadi alasan untuk iblis menggunakannya untuk menerkam dan menelan orang itu, sehingga dia bergumul dalam kejahatan terus-menerus dan seterusnya. Karena dia betapa penting disadarkan. Pertama, disadarkan dari ketidaktahuan tadi, atau pura-pura tidak tahu juga tidak tahu. Tapi bukan hanya disadarkan dari ketidaktahuannya, tapi bahkan mungkin disadarkan dari tidurnya dia. Mungkin selama ini dia tidak sadar, ya, mungkin sedang pingsan, sehingga perlu disadarkan bahwa apa yang kamu lakukan itu sesuatu yang berdosa, yang salah, dan seterusnya. Kepada mereka yang menganggap enteng, kepada orang yang menganggap ringan, menganggap sepele, ya, potensi persoalan tadi itu, bersiap-siaplah menghadapi masalah besar. Kalau tetap dinormalisasi, kalau dianggap biasa-biasa, kalau di dalam diri kita tahu ada potensi, ada titik, ada persoalan di hidup kita, ya, maka selesaikan itu. Kalau Roh Kudus sudah menunjukkan, membukakan, mencelikkan, ya, menelanjangi melalui siapapun yang mengingatkan kita, hamba Tuhan, teman, ya, rekan, guru, dan seterusnya, ya, hilangkan itu, singkirkan itu, supaya tidak menjadi benalu dalam hidupmu. Karena seringkali ada dosa yang menjadi favorit di hidup kita. Hati-hati. Karena sangat ironis kalau kemudian Roh Kudus sudah menunjukkan kepada kita, ya, ada sesuatu yang harus diselesaikan di hidup kita yang memprihatinkan. Tuhan sudah menunjukkan kebocoran di hidup kita, lalu kemudian kita mengabaikan dan menganggap itu hal yang sepele. Sangat memprihatinkan. Karena itu bicara tentang kesadaran, mengajak kita untuk mengintrospeksi diri, memeriksa diri. Ya, bukan soal dosa yang besar, tapi sadarilah, seringkali ada dosa-dosa yang kita sendiri tidak sadar kita lakukan. Bukan karena Roh Kudus tidak memberikan kepekaan, tetapi value of life kita, ya, nilai hidup kita, menganggap itu sebagai hal yang biasa. Selidikkan lanjut tadi. Dan kalau sudah demikian, kiranya Roh Kudus menyadarkan. Dan kalau sudah sadar, ya waspadalah, berjaga-jagalah. Jangan mau kemudian melakukan, ya, menganggap remeh hal yang sama lagi dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang pertama yang di Petrus, ya, perintahkan kepada jemaat. Dan kemudian relevan juga dalam hidup kita. Sadarlah, galilah, mohon ampunlah, bahkan tentang sesuatu yang kita tidak sadari, ya, kalau kita melakukan dosa. Belajarlah dari sosok yang luar biasa hebat, dari Ayub, ya. Anaknya belum melakukan dosa, tapi dia sudah membuat, ya, kemudian persembahan untuk minta ampun dosanya, karena dia berpikir, oh, mungkin anaknya sedang melakukan pesta, dan bila malam melakukan pesta itu mungkin saja, mungkin mereka sedang berbicara, ya, tidak terkontrol, kemudian melakukan dosa di sana, menghujat Tuhan dan sebagainya. Lalu kemudian dalam ketidakjelasan anaknya sudah melakukan dosa atau belum, dia meminta ampun kepada Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Maka telah dilalailah Ayub tadi. Kalau Ayub saja dan anak-anaknya bisa terpleset, apalagi kita. Seringkali kita tidak sadar omongan kita, ya, mulut kita, tindakan kita, perkataan kita,
ya, dilihat orang dan menjadi sambungan dan seterusnya, ya minta ampun lah. Bukan hanya Bapak Ibu, saya juga, kita semua juga. Karena siapa kita yang imun terhadap dosa, yang kebal terhadap dosa? Dengan kita menyadari bahkan dosa yang selama ini tidak sadar kita lakukan, minta ampunlah untuk hal yang seperti itu. Dan mintalah hikmat Tuhan untuk mencelitkan kita tentang ketidaksadaran kita terhadap dosa, sehingga kita semakin peka. Oh, ini harusnya nggak boleh. Semakin peka. Oh, harusnya ini juga nggak boleh, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, next. Di ayat 9 dikatakan, ya, Petrus menegaskan tentang ya hadapi dan lawanlah musuh yang ada. Jikalau kita kemudian sudah diarahkan untuk sadar dan kemudian berjaga-jaga, lalu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ketika sudah tahu ada lawan yang kuat, ya, ketika sudah tahu bahwa persoalan penderitaan, persoalan penganiayaan, persoalan yang besar-besar, ya, termasuk persoalan etika yang kecil-kecil kita anggap itu sebagai persoalan yang sangat serius, lalu kemudian apa yang harus kita lakukan berikutnya? Ketika kita sudah tahu posisi kita ada di mana, apakah kita akan kemudian terus diam dan bertahan, ya, hanya bertahan saja menghadapi godaan setan yang luar biasa tadi itu? Maka Petrus kepada jemaatnya menyatakan, jangan hanya diam, ya, jangan hanya bertahan saja. Itu terlihat dari kata frase lawanlah, antistete, ya. Antistete itu kalau bahasa aslinya itu bicara secara literal diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan secara langsung, ya, yang selalu yang dikatakan harus aktif, ya, yang dilakukan dengan aktif, bukan defensif, ya. Jadi waktu bicara melawan iblis, jangan tunggu dia menggoda, tapi lawanlah iblis dengan kekuatan kita. Ya, namanya melawan, ya, tidak menunggu dia menyerang duluan, seranglah duluan. Ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan hanya diam saja, jangan hanya bertahan saja, tetapi maju dan melawan dengan tindakan. Ya. Lawanlah iblis sebelum dia menghancurkan kita. Kira-kira begitu. Ya. Baik, orang yang bijak akan menggunakan seluruh pemikirannya, bijaksananya untuk menghadapi lawan yang sudah dia tahu sebelumnya. Orang yang bijak akan mengukur kekuatan dirinya sekaligus melihat, ya, tadi sudah ditunjukkan kekuatan lawannya seperti singa, mengaum-ngaum dan seterusnya. Kalau sudah demikian, orang yang bijak harusnya tidak diam saja, ya, tetapi menghadapi musuhnya dengan segala kekuatan yang dia punya, ya. Orang yang bijak bukan hanya defensif menunggu, ya, orang lawan iblis menyerang dia duluan, tetapi harus astete tadi itu, ya, harus aktif melawan, ya, bertindak aktif melawan, ya. Kalau aktif melawan dalam konteks prajurit misalnya, ya, gunakanlah senjata, menusukkan, menebas, memukul, melempar dan seterusnya, ya. Lakukanlah kontak fisik misalnya dengan mendorong, mencengkram, merubuhkan, bergulat, ya, dan seterusnya. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi bukan hanya diam saja, tetapi melawan iblis. Next. Nah, tidak hanya kemudian, ya, bicara saja aktif melawan, tapi juga perlu memiliki strategi untuk melawan. Ya. Alkitab juga dikatakan tadi itu, ya, lawanlah dengan iman yang teguh, lawanlah dengan keyakinan yang kuat, lawanlah dengan keyakinan yang tidak mudah digoyahkan, lawanlah dengan kepercayaanmu yang sungguh kepada Tuhan, dengan kuasanya, ya, kepercayaanmu kepada janji-janjinya, ya, kepercayaan kepada mujizat dan kesembuhannya.
Dan itu kemudian menjadi fondasi ya untuk kita melawan si iblis tadi. Bapak Ibu, hari ini beredar kabar banyak PHK massal, pemutusan hubungan kerja secara massal secara khusus di ranah media. Kompas ada 150-an orang kemudian dirumahkan, ya, MNC TV sekitar 200 orang, ya, mereka harus kemudian melakukan rasionalisasi terhadap oposisi pemret dan seterusnya, dari 10 pemret menjadi 3 pemret, ya. Lalu kemudian beberapa, bukan hanya Kompas TV, ya, tapi juga stasiun TV yang lain, ya. Beberapa ini kemudian kita melihat tontonan YouTube, short YouTube itu menyajikan mereka sedang mengabarkan, ya, siaran mereka, program mereka yang terakhir dengan cucuran air mata dan seterusnya. Memprihatinkan. Nah, di saat orang butuhnya, ya, di saat ekonominya mulai ya agak menurun, justru kemudian ada PHK massal, ada pemutusan hubungan kerja, dipecat peramahkan. Bukan karena apa? Karena perusahaannya sudah berat menanggung mereka juga. Ya. Di saat seperti ini, ya, tentu orang akan bingung. Ya, bulan ke depan, 1 bulan ke depan mungkin masih ada sisa gaji. 2 bulan, 3 bulan ke depan, bagaimana menghidupi anak istrinya? Belum lagi tunggakan ya rumahnya dan seterusnya. Bagaimana bayar sewa rumahnya bulan depan dan seterusnya. Kita berandai-andai misalnya, kalau kemudian ada tawaran kerja, ya, kepada mereka ini, lalu kemudian menawarkan, ya, kepada mereka supaya bisa membantu menyebarkan dengan keahlian mereka di bidang media, lalu kemudian membantu kelompok tertentu untuk menyebarkan berita hoax, berita bohong. Apakah mereka akan terima ya? Secara keinginan, secara pragmatis, tentu ya ini sedang butuh-butuh duitnya karena sedang dipecat. Bapak Ibu, tanpa iman yang kokoh, tanpa iman yang kuat, maka orang tidak bisa melawan tawaran-tawaran dunia yang seperti tadi. Dia sedang membutuhkan. Tanpa iman yang kokoh, tanpa percaya yang kuat kepada Tuhan, dia akan menerima tawaran-tawaran yang tadi. Tanpa memiliki iman yang kokoh, kita pun akan melakukan hal yang sama. Ya. Kita akan ditawari, mau nggak kemudian menikah dengan anak gadis saya? Ya, cantik dan seterusnya. Tapi syaratnya satu, kamu ikut agama kami ya. Mau? Ada lagi di kampung-kampung, ya. Bu, kami tidak punya beras dan seterusnya. Boleh nggak kami ngutang duluan? Boleh Bu, silahkan. Besok datang lagi. Bu, kami masih tidak punya. Boleh nggak masih ngutang? Boleh. Ketiga ngutang lagi dan seterusnya. Sampai utangnya itu bertumpuk-tumpuk kepada toke yang satu. Lalu kemudian suatu ketika tokenya menagih. Bu, mana hutang ibu? Kok nggak diangsur-angsur, kok nggak dibayar-bayar? Ya, Pak, kami tidak bisa kemudian membayar, kami tidak punya uang dan seterusnya. Bagaimana ya cara kami membayar dan seterusnya? Ya, lalu kemudian bapak ini menawarkan, Ibu, hutang ibu akan saya lunasi dengan satu syarat. Ibu mengucapkan kalimat mengikuti saya ya. Sudah tahu kan tentunya? Ini yang terjadi di mana-mana. Dibiarkan berhutang, lalu kemudian terjerat hutang untuk memutihkan hutang, lalu kemudian orang memeluk agamanya. Lihat, tanpa iman yang kuat, ya, orang tidak bisa melakukan ya, perlawanan terhadap iblis. Tanpa iman yang teguh, orang tidak bisa melawan tawaran-tawaran seperti ini. Bukan hanya bicara tawaran kenikmatan, ini tawaran sudah merupakan kebutuhan dia yang tidak mungkin ya secara manusia dia tolak.
Utang jutaan lalu kemudian diputihkan hanya menyebut 2 kalimat saja, maka orang beramai-ramai melakukan. Hati-hati, patut diwaspadai. Bisa ada di sekitar saudara, ya. Bisa jadi orang tua saudara juga terkena dampaknya. Tanpa iman yang kokoh, tanpa iman kuat, kita tidak bisa melawan. Ya, karena itu membutuhkan strategi tadi. Ya. Melawan dengan iman yang kuat. Ya. Melawan dengan menolak jalan pintas seperti yang dunia tawarkan. Ya. Dengan cara apa? Percaya sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan, walaupun di dalam kebutuhan yang mendesak, walaupun di dalam mungkin kesulitan yang sangat-sangat parah. Di PHK. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukan itu saja. Strategi yang berikutnya adalah, ya, bagaimana orang melawan dengan mengandalkan, ya, kekuatan saudaranya. Petrus menyadarkan kepada mereka bahwa engkau tidak sendiri. Perjuanganmu melawan si iblis tadi itu tidak sendiri. Perlawananmu tidak sendiri, ya. Engkau bersama saudara-saudara seiman sedunia itu mengalami penderitaan yang sama. Di sana ditegaskan di ayat 9 tadi itu. Karena itu jangan merasa sendirian di dalam pertempuran ini. Sadar atau tidak sadar, kalau kemudian kita merasa ada dalam sebuah komunitas yang saling mengayomi, maka itu membawa semangat untuk kita, membawa moral untuk kita. Ya. Itu kalau dalam dunia game membawa moral, ya. Ya. Membawa semangat untuk kita untuk kuat bertahan, kuat menghadapi, ya, dan kuat melawan si iblis tadi. Ini belum lagi bicara tentang strategi menggunakan alat, ya. Tadi dikatakan ada firman, iman yang kuat didasarkan pada firman yang kuat, ya, kepada firman Tuhan sehingga orang tahu kebohongan dan terusnya, ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, betapa luar biasa cara Petrus mendorong jemaatnya. Bukan hanya sadar, tapi juga harus melawan. Ya. Sebab iblis tidak main-main. Dan kalau iblis tidak main-main, maka harusnya orang percaya pun juga tidak main-main. Ya. Godaan itu datang setiap hari. Karena itu bukan lagi waktunya untuk membenarkan diri sendiri dengan kalimat, kan cuma sekali saja. Nggak apa-apa lah. Kan orang lain kan juga melakukan, nggak apa-apa lah. Si itu juga ngomongnya begini, ya sesekali lah saya model kayak gini. Tanggapilah dengan kebenaran dan bukan pembenaran diri dan seterusnya. Bapak Ibu, tidak mudah, ya. Tidak mudah. Dan itu betapa pentingnya kita bisa merendahkan diri, ya, untuk mungkin sesekali terbuka kepada orang tentang apa yang dialami dan seterusnya, pergumulan dan seterusnya. Itu bukan hanya melegakan secara psikologis, tapi juga membantu untuk menyemangati, ya, bahkan membantu saling tolong menolong di dalam persoalan yang dihadapi. Jangan tunggu diserang baru kemudian balik menyerang, tapi persenjatai diri kita sekarang. Karena musuh itu si iblis tidak mengirimkan undangan dulu baru kemudian akan menyerang kita. Tidak. Karena itu betapa penting kata Petrus, berjaga-jagalah, sadarlah dan berjaga-jagalah. Nah, di dalam konteks itu, next, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Ya. Tuhan tidak membiarkan kita terprosok sendiri, berjuang sendiri dalam komunitas sendiri saja. Tapi Tuhan memperlengkapi umatnya untuk menghadapi itu semua. Dan Allah, ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dari bagian ini kita melihat Tuhan itu tidak pernah berjanji
ya, bahwa Dia akan menyingkirkan penderitaan. Ya, secara tersirat Tuhan itu bisa kita lihat bahwa Dia tidak pernah berjanji untuk menghindarkan orang percaya waktu itu maupun masa kini, ya, dari penderitaan yang akan mereka alami. Tetapi faktanya Tuhan mengizinkan penderitaan itu. Tuhan mengizinkan orang merasakan penderitaan itu. Dan untuk itu Tuhan melalui Petrus tidak hanya meminta orang untuk menyadari, ya, bahaya-bahayanya, potensi-potensi bahaya di balik itu semua. Ya. Bukan hanya memerintahkan untuk melawan musuh saja, tapi Tuhan sendiri memberikan bekal, memberikan kemampuan, memberikan sarana, memberikan kekuatan dalam melawan untuk orang sadar dan seterusnya. Ya. Melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu. Bapak Ibu, kita akan mendapat banyak berkat kalau kemudian kita bisa menggalinya dari bahasa asli. Ya. Kata melengkapi itu bicara tentang sebuah pemulihan terhadap kondisi yang rusak atau kondisi yang tidak utuh. Jadi ketika Tuhan, ya, bicara akan kemudian melengkapi, ini menunjukkan ya memang penderitaan itu tetap ada dan dialami, ya. Tetapi Tuhan sendiri akan memulihkan kondisi orang yang sudah mengalami penderitaan tadi. Begitu juga kata meneguhkan, ya. Ini akar katanya berkait dengan kestabilan, ya. Maka secara gramatikal itu kira-kira arti literalnya bahwa Tuhan itu, ya, tetap menstabilkan kondisi rohani seseorang. Ya. Dulu betul mereka harus mengalami dan membuat kerohanian mereka mungkin bisa goyah dan seterusnya. Tetapi sekarang Tuhan mengangkat mereka, menolong mereka supaya mereka tidak goyah, supaya mereka tidak goncang dan seterusnya. Lalu kemudian Tuhan menstabilkan posisi kerohanian mereka. Begitu juga tentang menguatkan, begitu juga tentang mengokohkan, ya, dan seterusnya. Baik, betapa luar biasa apa yang dilakukan Tuhan untuk orang-orang percaya, baik di eranya Petrus maupun kita hari ini. Tuhan nyatanya tidak tinggal diam terhadap segala permasalahan yang kita hadapi. Dia memperlengkapi kita. Ya. Kita tahu bahwa penderitaan itu memang nyata, tapi juga kita harus tahu, ya, nyatanya Tuhan tidak membiarkan kita sendirian menghadapinya. Kita juga sama-sama tahu penderitaan itu bisa meninggalkan bekas di dalam hidup dan keimanan kita. Bahkan bekas secara psikologis, ya, menyesakkan kita dan seterusnya. Tapi walaupun Tuhan tidak menghapus luka itu, ya, tapi Tuhan memulihkan kita dari dampaknya yang ditimbulkan oleh penderitaan yang kita alami tadi. Tuhan memperbaikinya apa yang hancur oleh karena penderitaan tadi itu. Tuhan menunculkan lagi harapan yang mungkin sebelumnya padam oleh karena penderitaan dan seterusnya. Tuhan memulihkan hati kita, ya, yang mungkin saja sudah kecewa dengan Dia. Bapak Ibu, dari sini betapa pentingnya kita memiliki kesadaran, betapa pentingnya kita berjaga-jaga di dalam hidup. Sadar tentang segala hal yang bisa dipakai setan, ya, dipakai iblis untuk menjatuhkan kita, termasuk hal-hal yang sepele di pasal sebelumnya. Tapi bukan hanya sadar saja, tapi juga secara aktif melawan segala, ya, rujukan-rujukan, segala rayuan-rayuan tadi. Ya. Kenapa? Tuhan juga sudah memperlengkapi kita. Betapa Tuhan itu adalah Allah yang memelihara. Kiranya Roh Kudus Tuhan berikan kemampuan kepada kita untuk memahami setiap firman yang disampaikan. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menolong kita
menyadarkan kita, ya, bahkan menegur kita untuk kita senantiasa berjaga-jaga.